البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa alihi washabihi wa ba'd. Kita masih meneruskan bacaan Bulughul Maram dari Surah Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Masih di bab yang kedua di kitab Zakah, bab sedekah tatawwu, bab sedekah tatawwu, yakni an-nafilah, tambahan. Sebutkan pada pertemuan terlewat bahwa boleh seorang istri untuk bersedekah kepada suaminya, boleh. Ya. Sebaliknya, namun suami tidak boleh bersedekah kepada istri karena apa? Karena termasuk tanggungan dia. Ya, istri, anak dia tidak boleh dia sedekahi karena itu adalah tanggungan dia. Zakat mal tidak boleh disalurkan kepada ya istrinya. Demikian juga disebutkan bahwa tangan yang di atas lebih bagus daripada tangan yang di bawah. Demikian juga seorang istri apabila bersedekah dari harta suaminya dia mendapatkan pahala setengah. Disebutkan hal ini apabila diketahui suaminya dalam keadaan ridho. Kemudian berikutnya hadis yang ke-9 di bab yang kedua ini, larangan seorang minta-minta. Qala Rasulullah wa Ibnu Umar dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala beliau mengatakan, hadis ini hadis Bukhari Muslim. Qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu rajul, terus menerus seorang laki-laki yas'alun nas, meminta kepada manusia, senantiasa meminta dan minta. Bisa dengan lisan maqal dengan ucapan dia atau lisan hal dengan perbuatan dia. Hatta ya'tiya yaumal qiyamah, sampai dia datang nanti pada hari kiamat, walaysa fi wajhi, tidak ada di wajahnya itu mus'atul lahmin. Mus'ah disebutkan potongan. Ya, potongan lahm daging. Nanti pada hari kiamat tidak ada di wajahnya itu daging sedikit pun seperti tengkorak. Ya, kenapa? Karena dia senantiasa meminta. Ya, senantiasa meminta manusia. Ini juga hadis di antara hadis-hadis yang menunjukkan larangan seorang meminta-minta. Bahkan di semua para ulama juga meminta dalam hal dakwah. Ya, tidak boleh. Walaupun terjadi perselisihan yang kita sebutkan, seperti saya bin Bas membolehkan sondok, ya, khairiyah, kota infak. Tapi yang benar, ulama dari pendapat para ulama yang lain, semoga dan sebagainya, kita meninggalkan seperti ini, kota infak. Walaupun dalam hal dakwah, untuk kepentingan dakwah, tidak ada di zaman Nabi SAW hal seperti ini, kota infak. Kalau itu adalah boleh, niscaya Nabi melakukan khairan lasabaquna ilaih. Kalau itu sesuatu yang bagus, niscaya para sahabat telah mendahului yang demikian ini. Dalam keadaan sangat butuh sekali, kita ketahui. Ada kadang-kadang datang kepada Nabi seorang tamu, tidak ada di rumah beliau sedikit pun. Kemudian belum menawarkan pada sahabat yang lain, tidak ada juga. Kecuali seseorang yang dia dapati di rumahnya makanan untuk anaknya. Dan Nabi tidak menganjurkan untuk tadi kita sebutkan kota infak dan semisalnya. Lebih bagus tinggalkan hal seperti ini. Ya, walaupun dengan nama dakwah, proposal dan semisalnya. Di sini Nabi menyebutkan terus-menerus seorang itu minta manusia sampai nanti datang pada hari kiamat tidak ada di wajahnya itu muz'ah qit'ah yasirah minal lahm, potongan yang kecil dari daging. Ini daging sedikit pun tidak ada di wajahnya. Berarti tengkorak pada hari kiamat. Orang yang suka meminta seperti ini, ya nanti datang seperti tengkorak dia berarti pada hari kiamat nanti. Ini menunjukkan ancaman orang yang minta-minta. Betul oleh hadis Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ke-10. Wa Abu Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini juga demikian juga ancaman minta-minta. Dan Ibnu Hajar memasukkan di dalam bab kedua ini anjuran untuk bersedekah. Ya, anjuran bersedekah bukan berarti kemudian seorang minta, tidak. Ya, bersedekah. Tidak ada kemudian pihak yang membutuhkan itu minta, tidak. Yang dianjurkan orang untuk kemudian gemar bersedekah. Ya, belum masukkan di sini di dalam sedekah tatawwu, sedekah
sunnah tambahan. Kemudian beliau sebutkan hadis ini, larang meminta. Jadi dari sisi orang yang menerima itu tidak kemudian minta, tapi orang yang memberi itulah hendaknya untuk berlomba-lomba berbuat kebaikan. Maka disebutkan di sini oleh beliau wa nabiyyu dari sahabat Abu Hurairah dan Anu dari Imam Muslim ini. Qala beliau mengatakan qala Rasulullah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yas'alun nasa amwalahum takatsuran." Barang siapa meminta manusia harta-harta mereka, ini harta-harta manusia dia minta. Barang siapa meminta harta-harta manusia takatsuran untuk berbanyak-banyakan. Kadang-kadang Pak kita merasa bagaimana? Belum ada santrinya, belum ada ini orang yatimnya, bangunnya sudah menjulang tinggi sekali. Ya itu. Kadang-kadang kita pun tidak tahu. Mungkin dia orang yang dipercaya, ya sangat amanah mungkin dalam sehingga orang begitu mudah, begitu percaya dengannya kan itu. Jadi kadang-kadang belum ada orangnya, tapi bangunnya sudah menjulang. Untuk hal-hal proposal dan sebagainya adalah lebih bagus tinggalkan seperti itu. Tidak ada di zaman Nabi SAW. Ya hal-hal yang mirip dengan demikian. Bahkan di sini Nabi mengatakan barang siapa meminta harta manusia untuk berbanyak-banyakan, fa inna ma yas'alu jamron, maka hanyalah dia minta jamr, yaitu bara api. Falistakillah au liyastakthir, maka hendaknya dia perbanyak bara api itu atau menyedikitkannya. Ya, ini ancaman berarti maksudnya untuk tidak berbuat demikian. Kalau berbuat demikian ya sudah nanti dia meminta bara api, dia pegang bara api, dia injak bara api itu. Minta harta manusia untuk berbanyak-banyakan. Apakah di sini berarti untuk dakwah boleh? Karena di sini dikatakan ya meminta manusia. Jawabannya dari hadis umum kan itu. Meminta manusia entah itu untuk dakwah, entah untuk dirinya sendiri dan semisalnya, maka tidak boleh. Karena dia meminta jamron, seperti dia meminta bara api. Dia perbanyak atau menyedikitkan, ini bahaya seperti ini. Ya demikian. Maka dibahas di sini jelas tahrim masalah bighairi hajat, larangan meminta tanpa hajat, tanpa keperluan, jelas sekali. Kemudian disebutkan bagaimana batasan orang ini dikatakan goni, dikatakan kaya sehingga tidak boleh untuk meminta. Jadi perselisihan, kesimpulannya orang dikatakan cukup goni, ya yaitu ayam likakut yaumihi wa lailatihi. Ya, bisa ditulis namanya orang itu mempunyai kut untuk makanan pokok. Kalau kita ya beras hari tersebut dan malam tersebut. Di situ ada hadis dari Imam Abu Dawud dari sahabat Sahal bin Hamdaliyah radhiyallahu anhu. Bahwa Nabi SAW beliau mengatakan, "Man sa'ala wa indahu ma yughni." Barang siapa meminta manusia, yang meminta dan sisinya ada yang cukup bagi dia, fa inna ma yastaghfir minan nar, sungguhnya dia memperbanyak api neraka. Orang meminta padahal dia punya sesuatu yang cukup baginya. Maka dia meminta api neraka, minta neraka. Qalu, maka para Rasul bertanya, "Wa ma yughnihi?" Apa yang mencukupi dia itu wahai Rasulullah? Kalau Nabi mengatakan cukup itu adalah qadru ma yughdi wa ya'shihi. Kadar yang dia bisa makan di pagi hari dan asya di malam hari. Itu ini ada makanan di hari dia itu dan malam itu namanya orang cukup. Karena saya meminta, maka dia meminta nar, api neraka. Jelas di sini selesai. Ya itu. Kemudian berikutnya anjuran seorang untuk bekerja dan bekerja. Ya pokoknya kita bekerja. Mengambil sebab. Kadang bekerja ya gagal terus ya. Yang penting kita bekerja. Rezeki dalam Allah Subhanahu wa taala. Soalnya boleh hadis yang ke-11. Qala Allah Ta'ala wa an Zubair bin Awam dari sahabat Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Riwayat Imam Bukhari. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala beliau mengatakan li ayyakhudha ahadukum hablahu, untuk salah seorang kalian mengambil habl talinya. Ambil tali, bawa tali. Kalau sekarang ya tali rapiah atau misalnya banyak dia bihusmatin minal hatab, maka dia datang dengan seikat dari kayu bakar. Husmah ya seperti apa? Seperti sapu itu. Ya, ini ikatan. Dia datang ya dengan yakni
ikatan, satu ikat dari kayu bakar ala dhuhri, di atas punggungnya. Dia pergi ke hutan mencari kayu bakar, dia ikat dengan tali itu, dia panggul di punggungnya. Fayabi'aha, kemudian dia menjualnya. Fayakufa biha wajhu, kemudian dia menahan dengannya wajahnya, karena orang kalau minta itu wajahnya itu malu. Wajahnya mau diletakkan di mana? Jadi dia bisa menahan dengan dia bekerja ini wajah dia. Ya, kehormatan dia. Khairul lahu, lebih bagus baginya min ayyas alanas, untuk meminta manusia atau au mana'u. Sama saja manusia itu memberikan dia atau tidak memberikan dia. Ya, yang penting dia tidak meminta manusia. Bro, mereka ini mau Bukhari. Ya, demikian. Kemudian hadis yang terakhir, qala Allah Ta'ala, hadis yang ke-12, wa an Samurah bin Jundub, dari Samurah bin Jundub berkata, di sini sahih. Syarabani juga mensahihkan. Qala beliau mengatakan, qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mas'alatu, masalah meminta itu adalah kadun. Yakadu bihar rajul wajhahu. Kadun disebutkan suatu yang memberatkan. Ya, kadun ini maknanya adalah itu adalah suatu yang memberatkan. It'ab, melelahkan. Anahu yat'abu wajhu bi idhabi ma'i wa runuqihi. Yani dengan dia meminta itu, maka apa? Wajahnya dia itu air, yani air yang ada di wajahnya itu menjadi hilang, menjadi dalam keadaan letih, ya, dalam keadaan payah. Jadi meminta-minta itu adalah sesuatu yang memberatkan. Yakadu bihar rajul wajahu, memberatkan dengannya seseorang itu wajahnya. Meminta-minta, yakni air yang ada di wajahnya itu menjadi apa? Menjadi letih, dalam keadaan berat, bercucuran. Nah itu. Inilah kecuali apa? Boleh meminta. Itu apa? Ayas ala rajul sultana. Seseorang meminta ya kepada sultan, kepada pemimpin. Aufi amrin la budda minhu, atau perkara yang tidak bisa tidak dia untuk memintanya. Nah itu. Dan itu ada hadis ya Qabisah radhiyallahu bahwa meminta tidak boleh kecuali seseorang yang dalam keadaan mendapatkan bencana alam. Kemudian yang kedua, seseorang yang itu mendamaikan dua suku. Ya, kemudian seorang yang itu benar-benar miskin, ada dua orang menyaksikan dia benar-benar miskin, riwayat Imam Muslim. Nah itu. Jadi tidak boleh minta kecuali keadaan tiga ini. Demikian juga di sini menyebutkan tidak boleh minta kecuali kepada pemimpin atau perkara yang tidak bisa tidak dia harus minta padanya. Seperti tadi kita sebutkan dari hadis Qabisah radhiyallahu yaitu Imam Sunani menyebutkan juga di dalam Subul Salam, waqad fasara al-amra alladhi la budda minhu, perkara yang tidak bisa tidak, yaitu hadis Qabisah tadi kita sebutkan, yaitu. Ya jelas ya tentang masalah ini. Sampai di sini sudah